Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi PG PAUD. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang min, modus, dan median. Kemarin sudah saya berikan tugasnya berupa berupa penyelesaian dari sebuah data yang kalian dapatkan nanti ketika kalian mengadakan penelitian, ketika kalian mendapatkan data dari data nilai dari sebuah mata kuliah ataupun mata pelajaran ataupun tes di sebuah kelas, pastilah kalian akan mendapatkan data yang banyak, lebih dari 10 misal. Kalau datanya 10, kita bisa menggunakan cara yang biasa, yang menggunakan cara pada kalian waktu SMA dengan cara menggunakan min. Min itu kita jumlahkan dibagi dengan apa itu namanya? Kita jumlahkan nilainya dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, ketika kalian mendapatkan mendapatkan data sedemikian banyak, ketika kalian nanti akan mengambil penelitian kuantitatif, pastinya kalian melakukan beberapa evaluasi ataupun pengambilan data ataupun melihat nilai dari si siswa atau peserta didik itu lebih dari satu kelas. Nah, biasanya kalau kuantitatif nanti akan lebih dari satu kelas ataupun lebih dari dua kelas. Biasanya seperti itu. Nanti akan dibanding-bandingkan nilainya seperti ini dengan menggunakan gaya belajar seperti itu atau metode belajar seperti A, B, dan C. Nah, itu kan kalian harus menghitung rata, median, dan modus dari sebuah data tersebut. Nah, datanya itu kan ternyata kan banyak toh, nggak mungkin hanya nilainya 10 anak, 5 anak, 17 anak. Nah, sebagai ilustrasinya kita menggunakan data berkelompok. Nah, data berkelompok itu seperti ini. Ada berikut adalah data nilai mata kuliah statistik pendidikan mahasiswa semester 6 PG PAUD semester seperti itu. Nah, di sini ada 80 data. Tidaklah mungkin kita menggunakan cara data seperti biasa kita hitung jumlahnya terus dibagi jumlah siswanya seperti itu kan nggak mungkin juga. Maksud saya ya bisa, cuma kan memerlukan waktu yang lebih banyak gitu loh. Nah, di dalam matematika itu disediakan juga cara menghitungnya seperti itu dengan cara tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data-data tersebut yang diperoleh, data-data tersebut nanti kita olah, misalnya kita diberikan nilai 3 kelas dari 3 kelas A, B, dan C, terus kita olahnya bagaimana? Yang pertama seperti cara-cara yang Bapak terangkan kemarin, seperti yang pertama langkahnya yaitu mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Dari situ kita akan bisa menghitung rata nilainya si siswa itu bagaimana, yang nilainya sering muncul itu berapa, terus nilai tengah-tengahnya itu di peserta didik itu bagaimana. Dari situ kan kita bisa melihat, oh ternyata di kelas si A itu banyak sekali siswa yang pintar, itu dilihat dari banyaknya nilai yang muncul. Misal itu kita menggunakan modusnya, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai yang tinggi misalnya. Seperti itu. Kegunaannya median, min, modus seperti itu. Terus selanjutnya kita melihat rata dari kelas ini itu bagaimana. Ya caranya sama, kita menghitung dengan min, tapi kan kita nggak mungkin menghitung dengan cara yang manual, kita menghitung satu-satu dibagi jumlahnya siswa. Ya boleh, ya nggak apa-apa. Cuma kan ini kan materinya statistik pendidikan dengan materi distribusi frekuensi. Nah, di sini ada data kemarin saya berikan tugas, yaitu berikut adalah data nilai mata kuliah statistik pendidikan mahasiswa semester 6
datanya ada 80 data nilai, dan di situ diperintahkan atau disuruh untuk carilah mean, median, dan modus dari data tabel distribusi frekuensi yang di atas. Nah, apa langkah kalian yang pertama? Langkah kalian yang pertama adalah mengurutkan data. Mengurutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dan berikut adalah ketika data itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terendah, yaitu yang terendah kita dapatkan yaitu 53, yang tertinggi adalah 97. Dari sini kita sudah lihat juga mana-mana yang sering muncul nilai 71, 73, 75 itu yang paling banyak. Di situ kita sudah bisa melihat bahwasanya nilai yang paling rendah di siswa itu adalah 53. Dan yang paling tinggi adalah 97. Dan rata-rata si siswa ini kok yang banyak nilainya yaitu nilai 70, yaitu antara 71 sampai 79. Itu datanya semua. Nah, selanjutnya setelah diurutkan seperti ini, kita mencari yang namanya rank dan menghitung kelas. Nah, caranya menghitung rank itu yaitu dengan cara seperti yang Bapak kemarin jelaskan, yaitu dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Nah, kita peroleh ranknya yaitu 44. Terus selanjutnya dari rank itu kita bisa menghitung yaitu kelas intervalnya. Di sini adalah rank dibagi jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya kemarin yaitu kita menghitung 1 ditambah 3,3 log n. Nah, log n 1 ditambah log 80. Jadi kita peroleh 6 sekian ya salah. Itu kita bulatkan menjadi 7. 6 sekian ya salah. Kita bulatkan menjadi 7. Terus selanjutnya setelah kita menghitung rank dan jumlah kelasnya, kita menghitung intervalnya dengan cara rank dibagi jumlah kelasnya, di mana ranknya kita peroleh 44 dan kelasnya yaitu jumlah 7. Kita memperoleh nilai 6,2, jadi kita bulatkan saja menjadi 6. Jadi intervalnya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 nanti intervalnya yaitu sepanjang 6. Selanjutnya kita cari frekuensinya dengan cara kita membuat tabel kelas interval, di mana yang paling rendah yaitu 53, kelas interval pertama yaitu 53 sampai 58. Dengan caranya yaitu yang paling rendah itu nilainya 53 ditambah 6. 53 ditambah 6, maksudnya gini, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Dari 53 ke 58 itu panjangnya 6. Itu 53 dihitung yang pertama, yaitu 53, 54, 55, sampai 58. Jadi kelas intervalnya yaitu 53 sampai 58. Terus bawahnya juga kita hitung, kita tambahi yang kelas interval atas. Kelas 1 ditambah 1 yaitu 59 sampai 64. Di bawahnya juga 65 sampai 70. Kelas keempat yaitu 71, 76. Kelas kelima yaitu 77 sampai 82. Sampai dengan kelas 7 yaitu 89 sampai 97. Di mana di sini kita menghitung, gunanya tali ini adalah meng-cross-check bahwasanya di kelas interval 53 sampai 58 itu ada berapa nilai. Dan ternyata setelah kita lihat dari kelas pertama itu ada 2 nilai. Terus selanjutnya sama juga dengan kelas interval yang kedua, yaitu ada berapa nilai yang muncul di interval 59 sampai 64. Ternyata ada 11 nilai yang muncul. Terus selanjutnya juga di kelas ketiga,
itu interval ke 65 sampai 70 itu yang muncul yaitu 13. Di kelas interval keempat itu di interval 71 sampai 76 ada berapa nilainya yang sering muncul di situ, dan ternyata ada 24 nilai dan seterusnya juga sampai ke kelas ke interval yang ke-7. Nah, dari situ kita cross check apakah datanya sudah benar. Dari kelas 1 sampai kelas 7 itu ada frekuensinya yaitu sebanyak 2, 11, 13, 24, 12, 11, dan 7. Nah, itu dari tali tarusnya itu kita hitung apakah benar 80. Kalau sudah 80 berarti kelas interval sama hitungan kita frekuensi ini sudah benar dengan data. Kan banyaknya data yang dari soal itu kan 80. Berarti kalau ini kita jumlahkan 80 sama datanya 80 berarti ini sudah benar. Selanjutnya kita menghitung. Nah, kita karena kemarin saya cek ternyata banyak sekali teman-teman dari PG PAUD ini yang salah konsep, salah pengertian dari tugas saya. Mungkin entah saya yang salah menyampaikan tugasnya atau mahasiswanya itu apa itu namanya, menangkapnya keliru. Kelirunya gini, saya menjelaskan data tunggal dan data kelompok, di mana min atau rataan dari data tunggal dan data kelompok itu berbeda. Yang sebenarnya konsepnya sama, di mana jumlah semua nilainya dibagi sejumlah mahasiswa. Itu benar, cuma kalau di data berkelompok itu kita menggunakan rumus di mana min atau rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan N. Jadi nanti ketika kalian ada pas UTS nanti saya mengeluarkan soal ini, jadi kalian sudah paham apa yang kalian mau buat nanti ketika saya pertanyaan min, modus, dan median. Kalian harus membuat tabel seperti ini, di mana nomor 1 yaitu nomor kelas intervalnya, yang kolom kedua yaitu kelas interval, yaitu kelas intervalnya tadi yang kalian buat 53 sampai 58 sampai kelas ke-7 yaitu 89 sampai 97. Terus selanjutnya kita menghitung nilai tengahnya. Nilai tengah ini berguna untuk kita mencari min atau rata. Terus ini kan sudah kalian hitung kemarin tugas yang kemarin, itu ini frekuensi. Ada tambahan lagi di di tabelnya yaitu nilai tengah dan FIXI. FIXI itu perkalian dari 55,5 dikali 2, atau bisa kita simpulkan kolom FI atau frekuensinya dikali nilai tengah ini. Tinggal kalikan saja 55 kali 55,5 kali 2, 61,5 kali 11 sampai 93 dikali 7 seperti ini. Oke. Jadi pahami ya, dari sini saya pelan-pelan menjelaskannya. Terus selanjutnya kita dari tabel di atas kita peroleh kelas modusnya yaitu 6 dan kelas medianya yaitu 70,5. Yuk kita eksekusi. Nah, kita menghitung dari sini kan kita sudah menghitung, membuat tabelnya dari kelas interval, nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, udah dapat kan? Kita cari minnya yaitu X bar sigma atau jumlah dari perkalian frekuensi kali nilai tengahnya dibagi N, yaitu kita kan sudah menghitung jumlah di sini, tinggal tulis saja, masukkan ke sini 5,9. Oh, bukan koma ya. Koma bukan sih? Kok berbeda? Oh, mungkin ini 5.974,5 dibagi 80.
sama dengan 74,6 kita bulatkan menjadi ke atas karena ini lebih dari 5 komanya yaitu 75. Kita peroleh nilai rata-rata dari nilai frekuensi. Nilai apa? Nilai statistik mata kuliah statistik yaitu 75. Selanjutnya kita lihat modusnya. Lihat modus di mana? Modusnya kita lihat frekuensi yang paling banyak. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak yaitu di kelas keempat, di mana yang paling banyak yaitu 24 frekuensinya. Kita lihat frekuensinya di sini adalah nilainya 24. Dari 24 ini kita lihat kelasnya. Ini kelas interval nih. Kita ngitungnya 71 dikurangi 0,5 hasilnya yaitu 70,5. Nah, kita langsung masukkan saja kelas interval modus ditambah I yaitu kelas panjangnya interval dikali F1 dibagi F1 ditambah F2 di mana F1 itu yaitu frekuensinya dikurangi frekuensi sebelumnya per F1 ditambah F2 di mana 24 dikurangi 13 24 dikurangi 11 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 13 ditambah F2-nya yaitu 24 dikurangi frekuensi kelas setelahnya yaitu 12 ini. Ya. Dari sini kita peroleh 11 per 11 ditambah 12. Nah, dan selanjutnya kita peroleh 70,5 ditambah 6, intervalnya 6, 11 per 23. Terus kita kalikan 6 kali 11 yaitu 66 dibagi 23 sama dengan 70,5 ditambah 2,9 sama dengan 73,4. Terus selanjutnya kita cari medianya. Di mana kita cari medianya yaitu kita bisa melihat nilai titik. Kita lihat titik tengahnya yaitu kita boleh 24 juga. Dan LM kelas medianya kita kurangi seperti yang tadi kelas modusnya yaitu 71 ketemunya yaitu ini kelas bawah dari kelas 4 yaitu 71 dikurangi 0,5 yaitu kita boleh 70,5. Ingat median itu yang nilai tengahnya yaitu 70,5 ditambah setengah kali N dikurangi FK per FO dikali intervalnya sama dengan 70,5 ditambah 40 karena setengah dari 80 yaitu 40 dikurangi 13 per 24 FK yaitu FK sebelum kelas 4 dan FO-nya yaitu setelah kelas 4 yaitu 13 dan 12. Kita masukkan kita peroleh 70,5 ditambah 27 per 24 dikali intervalnya yaitu panjang intervalnya yaitu 6. Kita peroleh 70,5 ditambah 6,575 sama dengan 77,25. Jadi median dari data di atas yaitu 77,25. Terus modusnya berapa? Modusnya yaitu 70. Modusnya yaitu 73,4. Oke. Mungkin ada yang belum paham dari materi ini nanti bisa bertanya kepada saya. Kalau saya longgar lewat WA saja nggak apa-apa. Atau mungkin kalian bisa melihat di YouTube banyak banget untuk materi distribusi frekuensi ini. Nanti kita akan melanjutkan. Jadi saya anggap untuk materi distribusi frekuensi ini sudah paham semua. Nanti untuk minggu depan kita tambah materi lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan
tugas kemarin. Jadi kalau materinya distribusi frekuensi, kalau saya mintanya, kalian paham data tunggal, data anu enggak? Data tunggal dan data berkelompok. Data berkelompok itu seperti ini. Kalau data tunggal biasanya saya ngasihnya cuma sebaris kayak gini, sedikit data tunggal. Nanti ketika kalian ada di UTS-nya ada soal seperti ini, jadi kalian mengerjakannya seperti ini, membuat tabel kelasnya seperti ini, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nanti ada kelas interval, ada nomor kelasnya, kelas interval tingkat akurasinya, nilai tengah, frekuensinya, dan perkalian dari frekuensi kali nilai tengahnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau belum paham nanti bisa cari di YouTube, banyak banget, lebih jelas dari saya penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.